Wahyu pasal 6 ada. Wahyu pasal 6. Iya, materai pertama penunggang kuda putih itu. Iya. Penyesatan. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya ya firman, mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan dan terima pengurapan. Supaya dalam kitab Yesus membuat mata hati kita terang. Baik. Lalu penunggang kuda berikutnya, materai yang kedua, penunggang kuda merah. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Zaman ini dikatakan sejak saya kecil, selama saya mengerti tentang firman Tuhan, selalu dikatakan bahwa zaman sekarang ini akhir zaman. Tapi akhir zamannya panjang, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Nah, dan mulai terutama kita ingat pada waktu di akhir tahun 90 itu seminar akhir zaman itu begitu populer pada waktu itu. Nah, tetapi bahkan sekarang menebak kedatangan Tuhan. Iya, tentang kedatangan Yesus kedua, second coming, kiamat dan lain-lain. Waktu itu bahkan di tahun 2012 ada film yang sangat terkenal judulnya 2012. Dan ada tanggal-tanggal yang mengatakan tentang itu, tetapi firman Tuhan juga mengatakan tanggalnya tidak ada yang tahu, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Nah, Pak, kami ingin belajar dari Pak Arifin tentang akhir zaman. Gimana, Pak? Silakan. Ya, tetangga sebelah aja bilang gini. Ya, kamu harus hidup seperti Tuhan akan datang malam ini. Tapi kamu juga bekerja seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Wow. Itu orang tetangga sebelah. Dia belum ngerti kekekalan. Ya toh? Jadi maksud Tuhan datang lagi ya menghadap Tuhan dan mati gitu. Kalau kita lain lagi, ya kan? Loh, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. 1000 tahun manusia, betul. Iya kan? Dan jangan coba menebak, kita cuma disuruh mempersiapkan. Sekarang kita memakai analogi apa? Pernikahan Yahudi. Ya toh? Yohanes 14 itu berbicara pengantin pria, calon pengantin dengan pengantin wanita. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ketika diadakan proposal, ini contoh Yusuf dan Maria. Papanya Yusuf datang kepada keluarga papanya Maria namanya Eli, ya toh? Dan kemudian bincang-bincang pertunangan. Pertunangan Yahudi itu sama dengan cuma ada hubungan seks. Tetapi sudah ada ikatan, sudah ada covenant. Lalu kemudian yang pria kembali ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan kedatangan pengantin pria zaman dulu itu cuma dikasih ancar-ancar. Ya, jadi maksudnya kalau yang lain, kalau di sini kan agak membosankan model Surabaya ini ya. Ya, bahkan ada tunangan 1 hari sebelum pernikahan, itu saya enggak mengerti, itu aneh banget. Ngirit biaya, Pak. Ngirit biaya katanya. Sama biaya. supaya enggak jatuh dalam dosa, katanya gitu. Enggak berzina. Iya. Tapi kan lucu. Nah, kemudian pernikahan Yahudi itu kalau kita membaca bahasa pengantin pria, karena itu saya suruh banyak baca Kidung Agung. Iya kan? Tetapi Yohanes 14 berbicara tunangan, bicara kepada tunangan wanita.
supaya di mana aku berada di situ engkau berada. Itu bahasanya pengantin, ya. Soalnya sang raja ini kan juga akan ada pesta, ya. Jadi kalau dibilang akhir zaman lah, saya kaget ada missionary. Ada missionary orang Vietnam. Ya. Makan bersama saya. Dia tanya pertanyaan aneh buat saya. Pastor, is it really end time? Saya bilang, saya kaget. This is the end of end time. Iya. So, orang yang menantikan Tuhan akan menyucikan dirinya. Tidak hidup sebagaimana seperti hari penyembelihan. Yakobus pasal 5. Jadi akhir dari akhir zaman, tanda-tandanya jelas. Kita lihat sumber paling sahih. Cuma Tuhan Yesus. Matius 24, Lukas 21. Matius 24 dan Lukas 21. 5 bahaya. Pertama penyesatan. Kemudian penganiayaan. Ya. Akibat penganiayaan, pemurtatan. Akibat pemurtatan yaitu pengkhianatan. Yang kelima bahaya yang tidak dianggap bahaya, pesta pora. Coba lihat, orang Kristen mengadakan wedding, pesta poranya gila-gilaan. Apakah itu salah Pak Arifin? Ya salah toh. Salah ya. Ya. Maksudnya tapi batasan wajarnya apa nih? Ya, bagi repot. orang Kristen yang Jadi untuk konglomerat misalnya gitu. Untuk dipuji manusia, ya toh, loh, saya dengar sendiri nih, oh murah kok ini, dekornya cuma 2M. Tapi untuk untuk anugerah ministry enggak tahu ngasihnya berapa. belum pernah ngasih. Belum pernah. Untuk just makeover berapa? Belum pernah ngasih. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat dari situ aja. Is Jesus your Lord? Sebab Lord artinya owner, pemilik. I see. Ya toh? Owner itu, Lord itu Tuhan, pemilik. Ya. Nah, Sehingga ada istilah landlord. iya. Nah, cuman ini Pak, sorry, bentar. Ya. Cuman kan ada beda memang kalau pengusaha yang kelas konglomerat. Iya. Ini kan dia kayak raja sudah. Dan dengan orang Kristen, ini maksudnya Oh iya. tanpa ngomong orang, maksudnya orang Kristen yang juga kaya raya. Dan makanya ini batasan wajarnya apa gitu? Untuk pesta. Iya, untuk pesta anak ini. Pesta anaknya. Ya. Sang raja bikin pesta. Bapak Sorgawi bikin pesta buat Tuhan Yesus. Segala sesuatu kok pesta. Anything that you do, does it glorify the Lord or not? Cuma itu aja dah. Memuliakan Tuhan atau tidak. Ya kan? Jadi yang jelas untuk berpesta pora, pesta oke, pesta pora jangan. Poranya jangan. Jadi maksudnya berlebih-lebihan gitu ya Pak Arifin ya. Like serving wine sampai orang mabuk-mabuk, mungkin itu yang nggak dibolehkan gitu ya. Sudah. Dan after party itu biasanya yang dimana kelanjutan dari party itu yang biasanya anak-anak mudanya go wild, itu yang nggak boleh. Ya ada Tuhan dimuliakan dah. Ini barusan kan kemenakan saya kan, saya dapat hadiah pas 70 tahun nikahkan Christina, kemenakan saya. Ya. Tak lihat ini pesta apa KKR ini. Sebab terakhir penganiayanya Arisa haleluya nyanyi gitu lagu-lagunya puji-pujian. Ya, siapa yang dapat kemuliaan? Pemilik pesta atau pemilik yang sesungguhnya? I see. Okay. Itu batasannya ya. Iya, batasannya. ada goalnya itu segala sesuatu memuliakan Tuhan, bukan cuma khotbah gini. Iya. Apa saja memuliakan Tuhan atau tidak. Dari tadi 5 hal yang Pak Arifin sebutkan Ya, itu tanda-tanda akhir zaman, apakah masing-masing sudah ada nih Pak? Sudah. Bahkan akan terus. Kan dipakai Matius 24 itu sakit melahirkan. Odin. Odin itu yang ngerti Debbie. Kita enggak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Sakitmu cuma waktu bayar. Tapi enggak sakit kayak dia. Iya toh? Bagaimana Odin itu? Makin lama, makin cepat. Kita lihat juga dan juga intensitasnya, ya toh. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Palu, Ya. kalau Tuhan bilang ada gempa bumi yang dahsyat. Nah contohnya banyak pendeta berkata, pandemi ini bukan tanda zaman. Loh piye?
Ternyata dalam Matius 24 itu tidak tahu bagaimana dicuri iblis penyakit sampar. Ini mendunia, men. Iya. Ya, bukan epidemi, tapi pandemi seluruh dunia. Dan ini baru penyakit biasa yang mati kan cuma 16,5 juta. Iya. Meskipun itu besar. Banyak. Nanti meterai yang keempat ya, kuda hijau pucat itu yang mati karena pedang. Ini jadi maksudnya penganiayaan dan juga perang saudara. Lalu kemudian penyakit sambar, kelaparan, dan binatang buas. Itu 1/4 penduduk bumi. Wow. 1/4 penduduk bumi, Iya. itu artinya 1,7 miliar manusia. Wow. 1000 kalinya yang sekarang terjadi. Tapi itu baru meterai. Belum 7 sangkakala. Belum 7 bokor murka Allah. Nah, bisa bayangin deh. Cuma Tuhan yang bisa beresin dunia ini. Tapi tanda-tanda itu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jadi dari apa yang kita pelajari Lukas 19 tadi itu. Bagaimana kita mengelola resources-nya Tuhan. Ya. Banyak orang berkata, Tuhan berkati saya tambah lebih banyak. Yang sekarang aja tidak dilola dengan baik. Yang sekarang hanya untuk diri sendiri. Istri saya pernah bilang, kamu dijadikan ATM-nya orang ya. Saya bilang betul kan ATM. Arifin Tajasuk Mana Ministry. Nah, benar kan? Iya. Istri saya cuma mesem. Oke. Diberkati untuk jadi berkat, jangan jadi jargon. Iya kan? Ya. Kalau kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat, apa yang kita cari? Perkenanan Tuhan. Iya. Nyanyinya gampang, menyenangkanmu. Kalau kita ngelihat kitab Wahyu itu kan referensi yang luar biasa tentang akhir zaman. Mungkin Pak Arifin bisa singkapkan dari apa yang tertulis di kitab Wahyu. Ya, saya kira semua orang Kristen harus baca kitab Wahyu. Harus. Karena itu the revelation of Jesus Christ. Kalau kita hidup tuh mesti pertama know your God. Kedua know yourself. Baru know your enemy. Baru kita bisa menang. Kita lihat peranan daripada Mossad, CIA. Kan mengenali siapa musuhnya. Ya. Di dalam Alkitab dijelaskan. Terutama kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu ada 7 berkat. Dan 1 ancaman. Peringatan. Iya. Nah, jadi tidak ada dalam Alkitab kitab manapun dari 66 kitab itu yang begitu eksplisit soal berkat. Wahyu 1 yang pertama itu kan berbahagialah dia yang membacakan, mendengar dan menuruti perkataan dalam kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Jadi perspektif soal waktu, waktunya singkat. Loh kita nih kalau diukur 1 hari 1000 tahun, lah saya umur 70, itu cuma berapa menit. Iya. Hidup dengan perspektif kekekalan, kan gitu ya. Nggak enak sedikit, nggak apa-apa lah Tuhan mau datang. Penderitaan ringan yang sementara, yang sebentar ini, oligon sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan datang. Mengenali tanda-tanda zaman, mengerti tanda zaman. Kita melihat yang pertama 7 berkat ya. Pertama Wahyu 1 ayat 3 yang saya sebutkan tadi. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan. Baru membacakan. Bukan membatin ya, diucapkan. Karena firman Tuhan bacakan dengar kita sendiri. Dan mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan mendengar tapi menyimak betul-betul. Atentif. Ya, atentif. Kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis ada dalamnya, waktunya sudah dekat. Amin. Berkat kedua, bahkan beyond kehidupan. Aku mendengar suara surga, tuliskan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Ya, di Wahyu berapa nih, Pak? Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Sejak sekarang ini, sejak kebangkitan Kristus,
Sungguh, kata roh, pasti tidak hoax ya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini perkataan jerih lelah, labor. Orang melahirkan itu kan laboring. Jadi orang yang santai-santai tidak akan dapat berkat, tidak akan dapat pahala dari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah ia, langsung ini. Berbahagia dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaian supaya jangan berjalan dengan telanjang. Jangan kelihatan kemaluannya. Kalau kita lihat orang di jalan telanjang, kita tahu gila dia. Gila. Orang gila tuh. Iya. Tapi banyak juga pakaian lengkap tapi malu-maluin. Sama aja. Kelihatan kemaluannya. Iya. Lalu yang keempat, berkat yang keempat. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata padaku, kata malaikat itu, tuliskanlah berbagai mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata lagi padaku, perkataan adalah benar, perkataan dari Allah. Dan ini banyak sekali soal pakaian. Pakaian itu apa? Kita punya conduct tentang kehidupan kita. Kalau ada orang pakai pakaian pengantin lalu main opok-opok di got yang kotor, kita tahu ini pengantin gila. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ya. Nah, Jadi diundang ke perjamuan kawin itu bisa sebagai undangan, bisa juga sebagai pengiring pengantin atau sebagai pengantin. Kita yang mana? Yang terbaik jadi pengantinnya. Ya itu. Ya. Sebab pengiring pengantin ya dapat hadiah lah. Dapat angpau. Tapi habis itu pulang. Tamu habis makan pulang. Tapi pengantin masuk ke mahligai, masuk ke ya bersama sang raja. Iya. Ini sudah ada 4 berkat. Kita lanjut ya. Nomor 5. Wahyu 20 ayat 6. Mulai tadi Inggris belum dibaca, saya baca bahasa Inggris dulu ya. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Berbahagia dan kudus yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya. Itu yang 1 Tesalonika 4. Christ came for his church. Baru nanti Christ came with his church. With his bride, ecclesia. Kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian kedua terpisah selamanya dari Tuhan. Tetapi mereka akan jadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka memerintah sebagai raja. Bersama dengan dia 1000 tahun lama ini. Memerintah sebagai raja. Ya, memerintah 1000 tahun. Ya. Wahyu 1 ayat 6. Dikatakan dia telah membeli kita dengan darahnya. Dijadikan raja dan imam. ya. Ya itu. Bukan suatu kerajaan tapi raja-raja dan imam-imam. Bagi Allah Bapaknya. Ya. Wahyu 5 ayat 10 juga sama. Ya. Dijadikan raja dan imam dan akan memerintah sebagai raja di mana? Di bumi, bukan di sorga. Di bumi. Ya. Wahyu 20 ayat 6. Dan masih ada 2 lagi. Luar biasa nih. Kitab Wahyu ini. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Maaf Pak, di Wahyu berapa tuh? Wahyu 22 ayat 7. 22 ayat 7. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbagai orang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan kan tidak ngasih tanggal. Ya. Ya. Tapi dia kasih tanda-tanda kedatangannya. Sebagai contoh, di villa saya itu ada penjaga yang bagus sekali. Dia memelihara dengan baik. Dan di situ saya dikasih burung-burung macam-macam. Dia juga pelihara burung. Cuma satu yang dia tidak tahu kapan saya datang. Saya tidak kasih tahu. Tahu-tahu din di Jadi depan dia villa. harus siap on call 24 jam. Ya, dia harus selalu siap. Kolam renang selalu bersih. Rumput selalu dipotong. Ya, kamar saya tidak ada debu. Saya tidak kasih tahu. Demikian juga saya niru Tuhan Yesus. Ya. Nomor 7, last but not least. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Tetapi di sini diterangkan bahasa Inggris. Blessed are they that do his commandments. Bahkan membasuh jubah, melakukan perintahnya. Ya. Baru mereka beroleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, Yerusalem baru ya. Nah, kita lihat Wahyu 22 ayat 14 ini. Aneh ya. Di Taman Eden itu ada pohon kehidupan.
Tapi Adam dan Hawa enggak makan di situ. tertarik. Iya. Malah yang dilarang. Ya kan? Malah yang dilarang dan dipastikan pastilah kamu mati. Kata ular itu yang dipakai iblis, nanti kamu mati. Nanti kan enggak pasti. Ya, did God really say? Ya, benarkah Allah berkata semua buah-buahan di pohon ini tidak boleh kamu makan? Iya. Oh, itu agama, ya toh. Padahal boleh makan dengan sebebas-bebasnya. Hanya Satu. pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada saat kamu makan buahnya, pastilah kamu mati. Ya. That's right. Lalu kemudian ketika mereka keluar, malaikat menjaga dengan pedang berapi. Untuk supaya manusia tidak hidup kekal di luar Tuhan. Ya kan? I see. Nggak makan buah dari Pohon pohon kehidupan. kehidupan. Nah, Nanti itu. nggak bisa ditebus gitu ya. Pohon kematian itu salib. Yang disalib di sana pohon kehidupan. Yesus itu pohon kehidupan. I'm the life. Waktu saya dimasukkan karena kena COVID, masuk rumah sakit, saya teriakkan nama Tuhan. You are the life, El Chai. El Chai itu artinya God who give life. Akibatnya saya tidak takut. Iya. Ya ini kita harus tahu, know your God, know yourself. Aku hambanya kok, dia yang memelihara. Dan saya sudah ngalami berapa kali mau mati karena penyakit, sembuh terus. Iya. Nah, dari konteks 7 berkat ini. Ini 7 berkat, Pak. Bapak tanya baru nanti ada satu peringatan. Iya. Iya. Nah, orang mau yang enak dulu kan. Jadi Enak, 7 berkat ini ya. hal-hal yang baik dulu. Nah, Ya. satu peringatannya apa Pak Arifin? Peringatan ya. Satu peringatan Wahyu 22, 18 dan 19. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, firman Tuhan artinya, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Menambahi atau nggak boleh mengurangi. dikurangi, nggak boleh ditambahin. Ya, harus precise. Rightly dividing the word of God. Ya, firman Tuhan kan ngajari gitu. Nah, mengetahui ada 7 berkat dan 1 peringatan ini sekarang konteksnya nih Pak Arifin. Iya. Kalau dikatakan bahwa kita belum tahu nih Tuhan Yesus kapan datangnya. Iya. Nah, sikap kita lalu bagaimana nih Pak Arifin dengan Seperti menghadapi seseorang Iya. yang menanti tuannya pulang daripada pesta. Ya toh? Dia menyediakan makanan untuk hamba-hambanya yang lain. Akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas segala miliknya. Tapi ada hamba-hamba yang jahat. Yang berkata, Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia mulai memukuli hamba-hamba lain. Saya sering dipukuli orang lewat mimbar. Gimana maksudnya Pak? Loh iya, dikatain begini, dikatain begitu. Memukuli hamba-hamba lain sebab dia tidak menantikan tuannya. Kalau orang menantikan tuannya, pasti tidak dia sembarangan. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa dia akan senasib dengan orang munafik dan pemungut cukai. Ya toh? Iya. Tapi yang menantikan kedatangan tuannya akan selalu ready, berjaga-jaga, siap, ya. Dan juga seperti pengantin wanita kan menunggu pengantin pria datang. Betul. Ingat Matius 25, pertama perumpamaan tentang 5 anak darah bijak, 5 anak Yang darah bodoh. bodoh. Yang kedua tentang perumpamaan talenta. Iya. Dan kemudian ketika raja itu datang memisahkan bangsa-bangsa seperti domba dan kambing, ya kan? Ya itu yang domba dan kambing beda apa? Beda nature. Nah, kalau domba cuma makan rumput yang disediakan gembala, kalau kambing sampah pun dimakan. Jadi kita bisa tahu domba atau kambing. Tapi masalah sekarang banyak dombing. Dombeng. Dombing gimana Pak? Domba-domba yang sedang mengambing. Iya. Kenapa ini mereka makan sembarangan? Iya. Iya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi domba-domba ini, Pak? Yang Dan supaya bukan menjadi dombing. Ya pertama harus dalam kawanan. Kan banyak yang sekarang jalan sendiri. Iya. Kita sekalian sesat seperti domba, setiap orang mengambil jalannya sendiri.
Kita hakim tidak ada raja di Israel. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, apa kehendak raja? Gampang, firman-Nya. Kalau kamu tidak mempersembahkan korban dan kamu ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu dalam engkau, pergi berbaik dulu, baru kembali untuk mempersembahkan korban. Semua ada dalam firman Tuhan. Ya. Jadi ini bedanya. Bedanya Yunani dengan Yahudi. Yunani itu baca Alkitab untuk pengetahuan. Ya. Kalau Yahudi untuk melakukan, beda dong. Iya kan? Itu contoh ada teman kita, pengusaha. Anda kenal Pak Gunawan itu? Ya, luar biasa. Satu hari dia baca, berilah mereka makan. Lalu ditanya, di mana Tuhan? Lalu dia search, di Kupang. Ya. Sampai Atambua ada kelaparan waktu itu. Kan itu pada waktu itu banyak bencana alam lah. Dia pergi ke sana. Dan dia ngasih makan 5.000 orang. Caranya dia kumpulkan pendeta, dikasih uang suruh masak. Pendeta yang tadinya berkelahi jadi satu ministry. Hebat, ini pengusaha, tidak ada beda kok. Iya. Pengusaha dan pendeta. Pengusaha, karena bahkan istilah pendeta tidak ada dalam Alkitab. Kita ini imam dan raja. Ya. Tidak dipisahkan. Nah, itu contoh. Baca firman Tuhan untuk melakukan. Ini tadi penekanannya melakukan firman ya. Iya. Tidak boleh tambahin, tidak boleh kurangi. Iya. Ya. Tadi kalau baca yang berbahagialah orang yang menjaga pakaiannya tetap putih itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, putih itu pertama ada 2 arti. Yang pertama adalah yaitu hidup dalam kebenaran. Kedua adalah bersedia jadi imam. Itu kan pakaiannya imam. David meninggalkan pakaian raja, pakai baju efod. Dia kan suku Yehuda, masa boleh pakai efod? Tapi dia menari-nari di hadapan sang raja. Menyenangkan hati Tuhan. Itu kalau kita lihat film-film medieval zaman dulu, kan ada yang jokernya itu toh. Iya. Ya itu jester untuk buat raja ketawa. tersenyum. Dia milih jadi itu. Jadi pertama-tama di dalam kitab pengkhotbah dikatakan biarlah selalu putih pakaianmu. Tapi ada loh gereja yang putih-putih semuanya. Sak mimbare. Iya. Semua. Mereka Ini mengambilnya secara letterlek ini. rafiah. Letterlek. Oke. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Urapan. Hidup dalam kesucian dan urapan. Karena yang bahaya penyesatan itu kita mesti baca 1 Yohanes 2. Ya. Hai anak-anak kecil. Sebab itu paidion. Yang gampang disesatkan itu orang tidak dewasa. Hari-hari ini ada terakhir. Dan kamu sudah tahu. Bahwa seorang antikristus akan datang. Dan sekarang pun sudah banyak antikristus yang lain. Roh antikristus dan semuanya antikristus lah dunia ini. Ya. Ya, memahami kitab Wahyu itu kan tidak gampang Pak Arifin ya. Iya, mesti ada tuntunan. Nggak ya. semua orang bisa punya kemampuan untuk mengerti tentang kitab Wahyu. Nah, karena itu lalu firman apa yang Tuhan harus kita lakukan? Pertama pengertian saya dengan 43 tahun yang lalu ya beda. Ketika kita minta mata hati kita terang ya diterangi oleh Tuhan. Kedua, ya harus dalam kelompok toh ya. Kita belajar bersama seperti orang-orang Berea itu. Baik. Ya toh. Tapi juga 1 Yohanes 2 mengatakan, but you have the unction from the Holy One. Kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Barang siapa menerima pengurapan, dia tidak perlu diajar orang lain. Bukan berarti tidak boleh belajar, tapi tidak gampang tertipu. Ya, Kan ada pengurapan, kan ada karunia membedakan roh. Ujilah setiap roh karena tidak semua roh berasal dari Tuhan. Jadi untuk menghadapi penyesatan, we need more, ya toh, the word of God and unction dan urapan dari Tuhan. Iya. Dan ada banyak juga maksudnya ketidakmengertian pada waktu ketika kita membedakan. Kita nih sekarang misalnya di meterai keberapa nih misalnya. Oh ya, gini ya. Banyak orang berkata sangat jelas, gereja tidak ada lagi sesudah yaitu terakhir kan disebutkan dalam Wahyu pasal yang ketiga ya. Iya. Lalu 4 dan 5 Rasul Yohanes diangkat ke sorga. Betul. Dan di sana nggak ada 72 bidadari. Ada 24, yang ada 24 tua-tua. yang melemparkan mahkota. Iya, betul.
Jangan gagal paham ya. Ya, baik. Tetapi di dalam Wahyu pasal 6, meterai kelima itu ada martir-martir yang dibunuh. Karena kesaksian dan perkataan, karena firman Tuhan dan perkataan kesaksian mereka. Berarti orang-orang benar dong. Berarti ada aniaya, ya kan? Ya, lalu kita juga melihat semuanya kan sudah mulai terjadi. Penyesatan penunggang kuda putih. Ya. Lalu kemudian penunggang kuda merah mengambil damai sejahtera dari bumi. Coba lihat ini, corona ini kan dicuci sabun habis. Ya. Tapi banyak orang tuh mati karena stres. Yang diserang bukan paru-paru, diserang itu kepalanya. Iya. Faroni kan bersaksi. Stres, imunitasnya turun. Iya toh. Ya tentu iman, baru imun dan aman. Kan. Iya. Lalu yang penunggang kuda yang hitam ya, itu bicara secupak gandum sedinar. Iya. Harga Boleh makanan naik. dibukakan di Alkitab nggak supaya kita bisa Wahyu belajar? pasal 6 ada. Wahyu pasal 6. Ya, meterai pertama penunggang kuda putih toh. Iya. Penyesatan. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya ya firman, mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan dan terima pengurapan. Supaya dalam kitab Efesus membuat mata hati kita terang. Baik. Lalu penunggang kuda berikutnya, meterai yang kedua, penunggang kuda merah. Yaitu Merah padam. Ya. Dan dia diberikan yaitu pedang yang ukurannya besar. Iya. Megas Markaira. Jadi pedang yang pendek itu Pedang yang besar. Iya. tapi besar. Besar ya intensitas lah ya. Untuk mengambil apa? Damai sejahtera dari bumi. Betul. Apa yang dibutuhkan orang? Damai sejahtera. Shalom. Ya kan? Umat kerajaan harus tetap, Kristus mengatakan bahwa dia punya damai sejahtera yang dunia tidak punya. Betul. Baik. Yang ketiga, akibat dari perang, penyesatan. Sebagai contoh sekarang. Oh ini global warming. Ya. Nah, ini semua bisnis. Ya kan? Betul. Tidak boleh ngambil minyak bumi. Harus diganti yang terbarukan. Elektrik. Renewable energy. Ya, kita lihat contoh di Amerika. Amerika mulai melarat ini gara-gara ganti presiden. Iya. Yuk ingat pada waktu debat ditanya sama si Trump, Bapak Donald Trump. Do you discourage fracking? Fracking itu ngebor. Oh no, I never said that, kata Joseph Biden. Iya. Ya, baru minggu pertama dia jadi presiden. Itu pipa yang menyalurkan BBM ke Kanada di stop sama dia. Lalu apa yang terjadi? Diganti kincir angin, diganti solar system. Begitu apa yang terjadi, ada musim dingin yang berat. Nggak lama setelah itu kan di Texas lampu mati semua. Banjir, iya. Banjir dan macam-macam. Nah ini contoh. Baru terjadi peperangan. Peperangan ini ada macam-macam seperti Rusia dan Ukraine. Kebetulan warnanya merah ya. Iya. Dan ada dua merah besar, barat dan timur sedang lirik-lirian. Iya. Ya toh? Dan kita lihat bagaimana energi ini. Itu kuda hitam itu. I see. Ya, makanan dan energi. Ya, ini berarti kuda keberapa nih? Itu meterai yang ketiga. Meterai yang ketiga. Penunggang kuda 4 yang kita sebut tadi itu adalah maut dan kerajaan maut. Ya, death and ini ya, kerajaan kematian, Hades mengikuti dia. Dan seperempat penduduk bumi dibunuh karena pedang, kelaparan, penyakit sampar. Berarti lebih hebat dong dari corona. Corona kan cuma 16,4 juta. Wow. Seperempat penduduk bumi dan binatang-binatang buas. Nah, Pak Arifin, binatang buas ini istilahnya apa ya? Maksudnya kan kalau kita lihat binatang-binatang buas ini sekarang kan udah nggak ada lagi dinosaurus. Ya. Udah nggak ada lagi binatang-binatang yang istilahnya akan menyerbu ke manusia. Ada binatang-binatang di Surabaya enggak usah jauh-jauh. Banyak buaya kaki 2 kan? Manusia maksudnya. Buaya darat. Iya, tetapi kita juga tahu bagaimana roh-roh jahat bisa merasuk. Memang kalau di binatang buas enggak usah jauh-jauh. Ini hawa nafsu manusia. Orang bisa jadi beast, iya kan? Oh, berarti ini kata-kata kiasan. Bisa Apakah juga. Tapi saya percaya juga ada yang secara umum. Sebagai contoh, corona ini kan semacam makhluk tuh. Iya, bakteri ya.
bakteri ya, virus, bakteri, tapi buas. Virus ya, maaf. Bisa juga. Virus dan bakteri kan buas. Saya pernah satu kali mendoakan seorang ibu penyakitnya aneh. Di dalam tubuhnya itu dimakan amuba. Jadi setiap kali dilihat dia mengeluarkan darah, organ tubuhnya itu dikerikiti amuba. Dan bahkan keluar suara. Nah saya pernah doakan itu. Waktu itu saya suruh dia ucapkan Mazmur 27. Ketika musuh datang untuk memakan dagingku, dalam hal itu aku tetap percaya. Wow. Ibu itu disembuhkan. Luar Secara biasa. ajaib. Ya, ya. Nah ya, jadi bisa harafiah, bisa juga pengertian ya. Karena ya pernah dengar The Beauty and the Beast? Iya. Ya. Kalau Yesus the beauty and the best. Ya. Bagaimana tentang ini Pak Arifin? Kan ini Pak Arifin udah ngomong tentang meterai. Bagaimana tentang trompet itu? Kan trompet itu juga sesuatu yang Sangkakala ya. ya sangkakala itu. Jadi nanti pada waktu sampai meterai yang ke-7 baru nanti ada kelanjutannya. 7 meterai, 7 sangkakala. Betul. Dan lebih serem, 7 bokor 7 bokor. murkala. Betul. Bukan cawan kecil ya, bokor. Jadi tentang intensitasnya. Ya, itu akan ada bintang masuk dalam laut, laut jadi darah, akan jadi polusi lah sekarang itu ya. Gunung-gunung masuk ke dalam laut dan pulau-pulau hilang dan sebagainya akan terjadi. Langit akan baru meterai aja, langit akan menyusut seperti digulung kain. Iya. Itu kalau bom atom kan keluar kayak cendawan. Cendawan. Tapi kalau percobaan nuklir, bom nuklir, itu seperti langitnya itu kayak kain digulung. Nah, jadi karena itu antikris itu kan pegang busur. Kenapa tidak ada anak panah? Apa yang dia akan tawarkan ke dunia ini? Yaitu sekarang dunia paling takut apa? Peluru kendali nuklir. Sekarang ini Mossad sedang aktif untuk mencegah, yaitu Iran memiliki senjata nuklir. Ya toh? Tapi nanti ketika keadaan chaos muncul antikris dan dia menyelesaikan yaitu masalah itu. Busur. Jadi perlucutan senjata. I see. Ya, jadi damai palsu. Kamu lihat itu simbolnya peace. Ya. That's a broken cross. Oh. It's a false peace, false messiah. Ada kalau misalnya ada yang mau tanya, kira-kira siapa sih antikris nih Pak Arifin? Siapakah? Ya, pasti seorang manusia. Seperti Kristus jelmaan dari Tuhan, ini jelmaannya setan. Kan ada dalam kitab Wahyu itu the Holy Trinity atau Triunity dengan Unholy Triunity. I see. Jadi apa yang memang sifatnya Tuhan, Berlawanan. atribut Tuhan, dan ini akan ada di Tuhan itu curi, suci, itu ditiru gitu najis. Ya toh? Tuhan itu baik, dia kejam. Pokoknya berlawanan. Tapi juga antikris artinya instead of Christ. Pengganti Kristus, substitusi. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu nolak aku. Dia datang kepada milik kebunnya menolak dia, ya kan? Tapi akan datang orang dengan namanya sendiri. Dan kamu menerima dia. Itu Netflix mengeluarkan film Messiah. Iya. Itu false Messiah. I see. Iya. Jadi kita harus tahu bahwa Unholy Trinity, naga, itu setan. Ya, naga. Naga itu muncul Wahyu 12, si ular tua. Jadi yang itu artinya bukan renta tapi experience. Kedua, binatang keluar dari dalam laut, itu antikris. Ya. Lalu saya percaya dia akan usianya 30 lah. Ya, seperti Masih Kristus muda. karena penggantinya. Ya. Iya. Lalu ada yang keluar dari dalam bumi. Itu nabi palsu, Unholy Trinity. Nah, di dalam kitab Wahyu ada 2 perempuan. The mother of all harlots, Babylon. Dengan pengantin Kristus, the bride of Christ. Ada juga 2 tanda. Yang satu mark of the beast. Wahyu 13. Iya. Ya toh? Yang satunya the seal of God. Ya itu kan 2 hal yang berbeda. Lalu kemudian ada 2 kota di situ. Iya. Babylon, Yerusalem baru.
Dua penunggang kuda yang saya sebutkan tadi, yang satu antikris, yang satu Kristus. Yang turun dari surga, Wahyu 19. Ya, Faithful and true. Yang penunggang kuda ini boleh nggak kita buka? Kalau yang antikristus mana? Jadi yang itu Kristus mana? materai, ya. Kita baca dulu Wahyu 6 yang ayat pertama itu tadi. Wahyu 6 ayat 1. Iya. Firman Tuhan berkata, maka aku Materai melihat anak pertama domba dibuka. itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan gemuruh, bunyi guru, mari. Mari di situ comfort, Iya. tampillah gitu. Ayat 2 mengatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, conquering. Ya. Ini anak domba nih ya? Ya. Tuhan Yesus nih ya? Bukan. Bukan. Ini selama ini yang diajarkan oleh semua penafsir Alkitab, ini adalah Kristus. Yang dikatakan berkemenangan, the power of the gospel. Tunggu dulu. Coba yang penunggang kuda yang 4 ini semuanya evil. Masa satu nyempil the Holy One? Enggak dong. Oh Ya. oke. Berarti ini yang ditulis di ayat 1, aku melihat anak domba. Itu Ya. membuka yang membuka pertama dari meterai. ketujuh meterai. Kalau kita lihat Wahyu 5 kan I see. tidak ada yang bisa buka Ya. gulungan Ya, itu tidak ada yang layak. kecuali Tidak ada yang layak. yang tidak ada yang layak kecuali Kecuali anak Kristus. domba. Betul. Anak domba yang telah disembelih. Yang telah Nah, disembelih. kita lihat di sini ini antikristus. Berarti- sebab yang kedua itu kan ya penunggang kuda merah. Bahkan penunggang kuda keempat kan maut. Masuk yang pertama itu baik. Oh Ya. berarti ini pengertian gini. Salah pengertian. Aku melihat anak domba di satu tempat yang berbeda. Dan kemudian Buka dia melihat kitab. gambaran yang berbeda. Anak domba itu, Iya. jadi gini, yang mengucapkan ini Rasul Yohanes. Iya Iya. betul. Dia lihat anak domba itu di mana? Di sorga, dia Iya. diangkat ke sorga. Betul. Wahyu 4 ayat 1 di hari Tuhan. Betul. Nah, tapi di dalam Wahyu pasal 6 dia kembali di bumi. Dan dia melihat ada penunggang kuda Berarti yang ayat 2 ini di bumi. di bumi. Ayat 1 masih di surga nih. Iya, yang anak Iya, domba yang buka. Betul, meterai yang bukan anak domba. iya. Ini kalau orang nggak membaca dengan teliti, dikira bahwa penunggang kuda ini adalah anak domba itu. Sebab Alkitab dulu nggak ada pembagian fatsal maupun ayat. Itu hanya untuk memudahkan tapi juga kadang-kadang membingungkan. Membingungkan, betul. Karena itu kita sebagai pengajar kan selalu tidak boleh out of context. Ya. Ya, oke. Paham. Jadi sekarang ini untuk semua yang mendengarkan, seringkali kita diajarkan, loh, menaklukkan loh. Jangan Iya. lupa dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu bahwa antikrisnya diizinkan untuk menaklukkan orang-orang kudus, menguasai orang-orang kudus, diberikan kekuasaan untuk sementara. Karena Kristus datang lu tolak. Sekarang akan datang orang Iya. dengan namanya sendiri. Ya, berarti yang Wahyu 6 ayat 2 ini kuda putih ini penunggangnya bukan anak domba itu, bukan Tuhan Yesus, tetapi yang bukan. buka gulungan adalah Tuhan Yesus. Iya betul. Nah, kemudian kalau yang Tuhan Yesus naik kuda putih di mana, Pak? Wahyu 19. Oke, ini berarti yang benar nih ya. Ini ya, jadi ada dua penunggang kuda. Ya. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu Wahyu 19. Ini pemirsa sekalian, ini banyak teknis-teknis yang kita harus kembali ke Alkitab supaya Nanti kita ada punya serinya berlanjut lah. satu Akhir bahasan zaman yang ini. baku nih ya. Firman Tuhan berkata, lalu aku melihat surga Heaven terbuka. open. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yes. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Iya. Dan nah, ini padanya nih, mahkota. Yes. Yang penunggang kuda pertama itu mahkota pemenang, Stefanos. Ini mahkota raja, diadema. Beda toh? Oh, kata-kata arti mahkotanya berbeda. Beda, bahasa Iya, aslinya beda. Banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Iya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yes. Dan pasukan yang di surga mengikuti dia. Iya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih berseri. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan.
Lord of Lords. Lord ya. of Lords. Ya. Ya. Yes. Ini jelas Kristus kan? Jadi inilah Kristus Iya. yang sebenar-benarnya. Ya, ini Kristus. Kristus yang adalah sebagai raja di atas segala raja. Ya. Ya, ini Pak Arifin ada yang pernah mengungkapkan gini. Ini kalau berhubungan dengan tato nih ya Pak Arifin. Ya. Nah ada yang berkata gini, kan coba lihat nih di Wahyu 19 ayat 16. Nah coba kan, apakah di pahanya Tuhan Yesus aja Ada tatonya. ada tatonya? Kalau kita baca pakai bahasa Yahudi, Ya bagaimana Pak Arifin? orang Yahudi tidak ada tato. Ya kan? Dilarang jara. Ya. Tapi paha selalu berbicara covenant. Ketika hamba yang tertua daripada kelompoknya Abraham disuruh mencari pengantin, ya, maka dia harus memegang paha, bagian dalam paha daripada Abraham. Ya. Itu suatu perjanjian. Jadi kalau demikian juga Yesaya 46 dengan mengukir namanya kan, aku melupakan kau enggak itu Yesaya berapa itu katanya tato, enggak lah. Enggak usah jauh-jauh lah. Yang hukum manusia yang lebih rendah aja. Polisi katanya enggak boleh pakai tato kan? Iya, betul. Kamu masih ingat enggak zaman Petrus itu? Waktu zamannya Presiden kedua. Presiden Soeharto, ya. Pokoknya yang ada tato dilibas semua. Akibatnya ada yang disetrika. Iya. Dan sampai sekarang di beberapa negara bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan diterima kalau pakai tato. Kalau misalnya nih Ibu Debbie, Iya. lalu di rumahmu yang bersih itu lalu dikasih atau coretan, grafiti, kamu bilang hore, apa dihapus? Dihapus. Apalagi rumahnya Tuhan ya. Ya, nah ada juga maksudnya ini Tapi with all due respect sekadung ya juga sudah kepada lah. ada orang-orang juga bahkan hamba-hamba Tuhan yang pakai tato juga. Kita memang nggak berusaha untuk mengkondem mereka. Iya, enggak perlu. Nah di Jepang pun ini beberapa saat lalu saya baca, kami belum pernah jalan-jalan ke Jepang nih Pak Arifin. Pak Arifin mungkin nanti bisa verify. Kalau orang mau onsen itu beberapa banyak tempat sampai hari ini yang pakai tato nggak boleh masuk. Ya. Betul nggak? Ya. Karena berhubungan mungkin ditakutkan dengan yakuza gitu. Ya, betul. Nah beberapa Betul. tempat onsen yang pernah modern, ke Hokkaido juga dengar begitu. beberapa tempat onsen yang modern, mereka udah punya sarung, kalau ada orang pakai tato disarungin tangan. Oh gitu ya. Sehingga mereka boleh masuk. Kondom untuk tangan. Supaya enggak kelihatan. Iya. Tapi banyak orang pakai sarung tato-tatoan. Wah, ya. Tato-tatoan. Iya. Minta diangkut. Iya. Oke, nah Pak Arifin, jadi kalau tadi kita memperhatikan semua tanda-tanda ini kan, kita ini sekarang di meterai Posisi keberapa mana? Pak? Ya posisinya. Saya bukan ahli di situ, tapi saya cuma ingatkan, meterai kelima itu ada jiwa-jiwa mereka di bawah altar. Dan yang berseru, sampai kapan penguasa yang adil dan benar? Engkau tidak membalaskan darah kami pada orang yang menganiaya kami. Jadi melalui penganiayaan. Jadi kalau sama sekali tidak mengalami penganiayaan, tenang saja, tidak bakal kita mengalami aniaya. Tunggu dulu. Ini kita mesti baca tuh narasi mesti yang jelas. Iya. Ya, jadi saya tidak berani mengatakan meterai keberapa. Tapi derapnya sudah kedengaran. Derap-derapnya misalnya kuda merah ya toh. Ini gara-gara perang Ukraina dengan Rusia saja. Oh itu menderita itu. Ya. Eropa Timur. Pinter dia. Memang si Jinping lihai. Dia ketip-ketipan mata gini. Jadi BBM dari Rusia dijual ke Cina. Cina jual ke Tuacuan. Untung lagi. Iya. Alright. Berarti menurut Pak Arifin kita belum tentu ada di masa meterai ini ya? Iya, soalnya belum muncul tuh yang penunggang kuda putih kan. Tapi apa kita akan mengalaminya? Kemungkinan, ya kan? Soalnya ada meterai kelima itu yang dibukakan, ya kan? Iya. Meterai keenam itu luar biasa, ada katastrofi di bumi ini. Raja-raja, penguasa, hakim-hakim masuk ke dalam gua-gua, tapi tidak bertobat. Manusia akan begitu keras hatinya dan berkata, hai bukit, runtuhlah menimpa kami. Terhadap murka daripada Allah dan anak domba. Murka Tuhan tidak membuat mereka bertobat. Iya. Tuhan sekarang ini berikan kemurahan kan, masa anugerah. Iya. Tidak bertobat.
Kena murka juga tidak bertobat. Kalau bahasa Surabaya ancanin dablek. Kalau saya lihat ya Pak Arifin, ada banyak film-film Hollywood yang bagus-bagus. Nah, tetapi dalam beberapa film itu saya melihat sepertinya itu film-film dipersiapkan untuk mempersiapkan kita untuk masuk masa post-apokaliptik. What do you say about that? Gini, semua yang di film-film Hollywood tentang apa saja, tentang akhir zaman, selalu berakhir dengan apa? Yang datang itu evil. Padahal yang datang itu Tuhan sendiri. Ya, makhluk luar bumi akan menghancurkan bumi. Ya. No, yang datang itu Wahyu 19 jelas sekali Tuhan sendiri membinasakan yang jahat dan akan memerintah di bumi, memberikan damai sejahtera, kemakmuran yang luar biasa. Amin. Nah, juga Netflix itu film Mesaya, itu penyiasatan. Tetapi itu akan terjadi. Yang itu ya pengganti Kristus itu. Ya, di dalam cerita itu kan saya tidak nonton filmnya ya, tapi kan ceritanya dia bukan orang Israel. Dia orang Iran. Dan akan tanda-tanda mujizat di mana? Syria. Tetangga sebelah kan bilang yang mereka sebut Isa Al-Masih akan datang di mana? Di Damaskus. Syria. Kristus akan datang di mana? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Lalu masuk ke Yerusalem lewat The Golden Gate. I see. Nah, ini sebagai contoh kalau kita tidak baca Alkitab, kita mudah disesatkan. Jadi seringkali nanti anak-anak di bawah kita yang datang itu evil. Ya, celakalah kamu yang matanya yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Sekarang sedang terjadi. Right. Wow. Terus apa yang harus kita lakukan Pak Arifin? Ya pertama menghadapi itu adalah jangan mudah tertipu. Jadi kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalamnya dan minta urapan dari Maha Tinggi. Itu bukan cuma tambahan ya. Lo tanpa urapan dari Tuhan, kamu tidak akan mengerti. Saya barusan ketemu seorang rabai Yahudi. Ya kita cepat akrab, namanya Ari. Ari Abramovich namanya. Ya. Waktu itu ya dia tahu saya pastor, saya pendeta. Lalu dia ucapkan segala puji buat Tuhan ya. Dia bilang gini, I've known you only for 10 minutes. Dia ini orang Yahudi Amerika yang jadi orang Israel. Ya. Seorang rabai. Jadi bukan orang biasa ya. Guru ya. Ustaznya Yahudi lah gitu. Ya. Tetapi kenapa kamu menyampaikan banyak hal yang saya tidak mengerti? You want to have an honest answer? Saya tanya gitu. Mau jawaban jujur? Saya bilang gini. Since I know the Lord Jesus, sejak saya kenal Tuhan. Penutup mata saya, my blindfold was lifted up. Wow. But you still read the Tanakh. Ya toh? Pentateuch ataupun kitabnya dia blindfolded. Ya, masih berupa bayang-bayang dan misteri. Ya. Orang boleh profesor macam mata itu teman bisa baca. Betul. Tapi kita dengan anugerah Tuhan yang bisa menyingkapkan itu, yaitu doa membuat mata hati terang, Roh Kudus. Right. Hari ini kita diberkati sekali loh. Kita ngomong-ngomong panjang lebar sama Pak Arifin. Pemirsa sekalian nanti kalau bingung bisa diulangi, diputar ulang, dilihat ya. Dan kemudian dan nanti ada yang pelajaran berikutnya. Yes. Berarti Pak Arifin message yang terakhir nih, 1 menit kalau mau dikonklusikan. Pesan apa yang Pak Arifin punya buat gereja-gereja pada zaman sekarang ini? Saya ulangi perkataan Tuhan Yesus. Look up. Dunia lockdown, kita look up. Sebab keselamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Jadi ketika kita look up, kita tidak usah takut apa yang terjadi di bumi. Bumi ini goyang, akeh lindune. Tapi kita berharap pada Tuhan. Kalau saya lihat ke belakang, saya akan kecewa. Lihat kiri kanan, ya akan takut, menyesal. Akan takut, tapi kalau lihat ke atas, wajahku akan berseri-seri. Demikian juga semua saudara. Jadilah orang percaya, jadilah warga negara kerajaan sorga. Bukan cuma orang Kristen. Sebab kelahiran baru itu proses dilahirkan ke dalam kerajaan. God bless you. Tuhan memberkati. Ya. Thank you Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin.
Oke, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom good news, Mei tahun lalu saya stres karena suami saya dipanggil Tuhan dan meninggalkan hutang. Bank selalu bilang saya harus menjual aset saya karena saya hanya bisa membayar selama 3 bulan ke depan saja. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah berhasil membayar sebagian. Tuhan Yesus sungguh ajaib, tiap hari saya hanya menangis, mengingat betapa besar kuasa dan kasih-Nya. Puji Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi call center kami akan berdoa untuk Anda. Iya, puji Tuhan. Pak Arifin, tutup dalam doa yuk. Silakan Pak Arifin yang berdoa. Bapa yang mulia, di dalam nama dari Kristus Tuhan kami, Raja dan Imam besar kami. Roh Kudus yang hadir saat ini dan menjamah hati kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan membangkitkan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan urapi setiap pada kami, buat mata hati kami terang. Supaya kami tidak melihat apa yang terjadi di bumi ini dengan mata jasmani saja. Tetapi dengan mata dan hati daripada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati selanjutnya kunis program ini yang akan membawa penerangan, pencerahan kepada banyak orang. Dan kiranya yang belum pernah kenal Tuhan Yesus, segera percaya dan menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Jadi warga negara kerajaan sorga, sebab waktunya sudah dekat. Dalam nama Tuhan Yesus. Look up, sebab keselamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera, rahmat, kemuliaan, dan kuasa Tuhan. Kasih karunia-Nya menyertai rohmu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu
yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào tờ mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá áo tê đọc liền nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào in vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cây nấy mày cô mà nè mình pan này lại bù phá cho sang cần nhả cô mà cây mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนเด็กกันโซ่เต็มให้ตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bù phá càng bù giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bù phá khát tuấn đấy như bù phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lo mình bù phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsu
ไปหินซ่าเกก็มาต่อไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้นิท้ายยาในจะไปเกมไพ่ไปจะไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยปูฝาเจ้าตีบัวไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมหวังกันเราเกมเยซูนี้กันเราท้ายยาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าเยซูจะใจต้องกองเราไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga.
Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.